Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam, rahimana wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah sampai di etapa kedua bulan Ramadan ini. Teriring 3 doa. Yang pertama, ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan ini. Yang kedua, ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami. Yang ketiga, ya Allah, selamatkan amalan-amalan kami di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang Engkau terima. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Suaranya nyendat-nyendat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar waliullah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak daripada hikmah-hikmah. Kitab tersebut berisi butiran-butiran mutiara yang begitu indah nan dalam tentang sebuah pengetahuan spiritual seorang hamba Allah yang mukasyafah. Beliau berkata, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Yang artinya, di antara tanda-tanda seseorang bergantung kepada amalnya, bergantung kepada usahanya adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya suatu kesalahan atau dosa. Pasti agak bingung kalau belum dikupas. Jamaah, ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah, rahmatnya, karunia-Nya, karunia Allah, rahmat Allah dibutuhkan oleh kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik dan setiap hembusan napas kita. Artinya begini, ketika kita bisa sholat di awal waktu berjamaah, ketika kita mampu puasa di bulan Ramadan, infak sedekah kita lakukan, tadarus Al-Quran kita khatamkan, berbuat baik kepada sesama, lalu menjadikan kita ini bangga dengan amal yang kita perbuat dalam hati kita, insya Allah ini bekal untuk surga. Orang yang seperti itu tanda bergantung kepada amal, tidak bergantung kepada karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah. Atau sebaliknya, karena orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu merasa jijik, merasa kotor dirinya untuk kembali kepada Allah. Enggak mungkin Allah bisa ngampuni dosa saya, enggak mungkin. Nek ngene api lebih bagus mati saja. Orang seperti itu
adalah orang yang bergantung kepada amal, tidak bergantung kepada Allah. Nah, para jamaah, sebenarnya apa yang kita lakukan ini, itulah yang sebenarnya. Kita bisa sholat, kita bisa berbuat amal, sebenarnya kita ditolong Allah. Itu di dalam surat Yunus 58. Qul bi fadlillah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia yang diberikan Allah, dengan rahmat yang dicurahkan Allah, dengan dua ini engkau gembira, dengan dua ini engkau senang, dengan dua ini engkau tentram hatimu, sebab Allah berikan karunia dan rahmat. Dua hal tersebut menjadikan seseorang itu mampu melakukan amal. Karena karunia rahmat Allah, kula panjenengan jadi sholat di awal waktu. Dengan karunia dan rahmat Allah, hati ini selalu gemuruh dengan zikir kepada Allah. Dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah, kita ini jadi semangat di dalam ibadah Ramadan sekalipun. Semuanya adalah karunia dan rahmat Allah. Pertanyaan jamaah, kalau setiap orang melakukan amal, tertanam di dalam hatinya, ini semua karunia rahmat Allah, saya bisa melakukan amalan ini, kira-kira orang tersebut bisa sombong napa boten? Tidak bisa. Sebab didahulukan semuanya. Ini pertolongan Allah, ini rahmat yang diberikan Allah. Maka nanti ada hadis Nabi, bukan amal ibadahmu, bukan amal solehmu yang menjadikan engkau dimasukkan ke dalam surga. Termasuk aku, kata Nabi, wala ana. Tetapi yang menjadikan aku dan kalian dimasukkan ke dalam surga Allah adalah birahmatim minallah, karena rahmat yang diberikan oleh Allah. Lalu ada orang salah mengambil kesimpulan, diambil ujungnya. Kalau begitu tidak perlu ibadah, kita minta rahmat Allah saja. Tentu ketika seseorang mendapatkan rahmat, pasti dia jadi ibadah. Ketika orang mendapatkan karunia, pertolongan Allah, orang jadi semangat di dalam beragama. Ini yang menjadikan kita bersemangat sebenarnya, karena Allah masih menolong kita. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Kedua hal tersebut lebih baik dari apa-apa yang engkau kumpulkan. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kalau engkau tepuk dada, kosong semuanya. Tapi kalau kita dengan berkeyakinan, ya Allah, berkat karunia dan rahmat-Mu, aku diizinkan bisa beribadah. Aku diizinkan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor, bisa selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Semua adalah karunia-Mu, ya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara cepat, karena 12.30 ya, 35 gitu ya waktunya. Tetap kita butuh amal, tapi dalam amal disandarkan semua akan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tepuk dada, tidak boleh. Para jamaah, lalu amal itu apa? Mahwal amal. Ada yang tahu amal itu apa? Para ulama menyebutkan amal itu adalah harokatul jismi awil qalbi. Gerakan tubuh, gerakan badan atau gerakan hati, itu amal. Panjenengan bergerak, tangannya, kakinya, badannya, matanya, semua bergerak, berarti itu beramal. Atau badannya diam, duduk, tapi kan hati, pikirannya terus bergerak, itu adalah amal. Masalahnya amal itu ada dua. Ada amal soleh, ada amal toleh. Ada amal taat, ada amal maksiat.
Tentu yang kita harapkan, apa yang menjadi gerakan anggota tubuh kita, gerakan hati kita, mencerminkan gerakannya ini amal taat. Apa amal taat? Intaharroka bima fihi sawab summiya ta'atan. Jika gerakan anggota tubuh atau gerakan badan atau gerakan hati yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala dari Allah, itu disebut dengan amal taat. Sebaliknya, intaharroka bima fihil iqab summiya ma'siyatan. Jika gerakan badan, gerakan hati mendatangkan kemurkaan, mendatangkan siksa, itu namanya amal maksiat. Lagi duduk-duduk termenung, ada orang lewat, badannya kok kurus, bau, dalam hati, ya Allah, jika orang itu sakit, semoga Engkau paringi sembuh, ya Allah. Baik responnya, itu adalah amal taat. Tapi kalau responnya negatif, responnya buruk, berarti amal maksiat. Ini ada sedikit perbedaan berbicara tentang spiritual atau tasawuf dengan fikih. Kalau syariat fikih, orang baru niat berbuat buruk, itu belum dicatat dosa. Baru niat, aku mau nyolong sendal sing api kok mulih, tapi enggak dilaksanakan, enggak dicatat. Itu secara kaifiah syariat fikih. Tetapi secara spiritual, secara tasawuf, niat yang tidak baik itu sudah dosa. Hati yang kotor itu sudah dosa. Masya Allah. Para jamaah, maka kita bicarakan dalam waktu singkat tentang amal taat. Amal taat dibagi 3, hadirin. Yang pertama ada yang disebut dengan amal syariat. Yang kedua disebut amal tarikat. Yang ketiga disebut dengan amal hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Jenis makhluk apa ini? Amal syariat, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tentang mata, rambut, kepala, badan, tangan, kaki, semua. Tentang panca indera, tentang tubuh. Ini amal syariat. Salatnya, wudunya, infak sedekahnya yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, itu amal syariat. Jadi badan, fisik, fungsinya menurut para ulama liislahil jawari. Orang yang melakukan amal syariat itu akan membaguskan badan, membaguskan tubuh. Panjenengan yang ahli mandi, ahli wudu, ahli sholat, itu lebih bersih, lebih sehat, insya Allah. Ahli zikir, lisannya banyak berzikir, itu lebih sehat tubuhnya. Itu amal syariat. Amal syariat itu ada 3 juga amalannya. Apa itu? Taubat, istaqwa, sama istiqamah. Taubat, takwa, istiqamah. Amal syariat itu, hidup kita ini dalam kehidupan syariat yang harus dilakukan ketika kita berjalan, perjalanan dalam hidup, mesti banyak-banyak taubat. Panjenengan mandi sehari berapa kali? Kenapa kok harus mandi? Bau Pak Ustadz badannya. Kenapa kok bau? Kotor. Keringat seharian kerja, kotor. Orang kerja di sawah, bejibun dengan lumpur, kotor. Harus tobat ini orang kotor. Apa tobatnya? Mandi. Maka mandi membersihkan kotoran-kotoran tubuh. Tapi kan kotoran itu tidak harus yang nampak. Ada kotoran yang dibuat oleh tangan, nempeleng orang. Dari lisan kita memarahi orang, nyakitin hati orang dengan menghinanya. Banyak kotoran-kotoran yang dilakukan anggota tubuh, tapi tidak nampak kotoran itu. Maka apa yang harus dilakukan? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanfirru ilallah. Datang cepat-cepat kepada Allah. Orang tobat itu Pak gampang, ngomong istighfar akeh-akeh. Yang susah itu adalah munculnya nadam, rasa menyesal.
Maka kalau kita mau perjalanan mudah ke depannya, ditolong oleh Allah kehidupannya, maka munculkan nadam, rasa menyesal atas semua salah dosa yang pernah dikerjakan di masa yang lalu. Nadam, maka tobat, ya Allah, kulo tobat, saya tidak akan mengulangi kesalahan dosa ini ya Allah, aku menyesal ya Allah. Lalu istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, ya Allah, nyuwun ampun Gusti, maafkan ya Allah, sepuro ya Allah, engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah. Tobat, habis tobat, habis mandi, keluar dari kamar mandi, berpakaian, namanya takwa. Maka ono pakaian jenenge pakaian takwa. Pakaian takwa. Maksudnya takwa itu adalah setelah kita membersihkan badan, jangan dikotori lagi. Ayo jalani takwa. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu urusan fisik, urusan badan. Yang kedua tentang tarikat. Tarikat itu apa? Tasawuf. Tasawuf itu apa? Urusan bab dalam, bab hati. Makanya tariqah itu membahas tentang isi dalam, li islahil qulub, untuk membaguskan hati, membersihkan hati. Iya, saya sudah wudu sesuai syariat fikih yang benar, begini caranya, dalilnya ini, contohnya ini. Salat yang benar, begini caranya, dalilnya ini, contoh tuntunannya begini. Iya, tapi pastikan hatimu baik. Hatimu baik. Kenapa? Amalan tarekat ada 3 juga. Apa itu? Ikhlas, bener, tomakninah. Amalan hati itu selalu ikhlas. Wudu yang benar, lakukan ikhlas karena Allah. Bukan karena ketika dilihat orang jadi baik, ketika tidak dilihat orang jadi tidak baik. Begitupun sholatnya, begitupun amal yang lainnya. Ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas itu mesti bener. Orang sing bener amalnya mesti ayem, tentrem atine. Itu disebut dengan tumakninah. Bapak Ibu, panjenengan berangkat ke masjid niki nggawa duit ta? Piro? Orang bawa uang ke masjid itu kecelakaan. Mestine gak kudu duit. Nggawa duit itu neng mall. Masya Allah. Bawa uang, kebetulan bawa uang 125.000. Itu kan ada besar kotak infak itu. Kalau nggak disapa masuk nggak izin. Ono kotak infak besar menghadang di pinggir pintu, lewat begitu saja, nggak disapa. Minimal disapa lah. Kebetulan di dompet ada uang 125.000. Sing melebu kotak sing mana? Yang mana? Yang 100? Yang 20 apa yang 5? Atau semua? Sing akeh, sing 5.000. Ikhlas napa sak ikhlase? Sak ikhlase nggih apa-apa. Saya lagi bahas sisi yang lain. Sak ikhlase sama ikhlas itu beda. Kalau sak ikhlase, awak dhewe iku jane enggak butuh. Iki rongsokan iki, sisa iki, sampah. Langsung dikekno. Gitu kan? Jane 100 ambek 5.000, sing diseneng sing ndi? Sing 100. Lamu dikekno sing pundi? Sing 5.000. Ikhlas itu teorinya, ikhlas itu urusan duit, urusan pengorbanan. Ikhlas karena Allah yang besar, yang banyak, yang berat. Itu ikhlas. Yang besar, yang banyak, yang berat nang hati. Itu ikhlas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai derajat kebajikan yang tinggi di hadapan Allah sehingga seseorang itu mampu mengorbankan, menginfakkan hartanya yang paling dia cintai. Subhanallah.
Jadi kalau 125.000, 120 ambil 25.000, yang paling dicinta yang mana? Yang 100. Mestinya yang satu yang melebu. Masya Allah. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan itu secara syariat sebaik-baiknya, tapi secara tarekat seikhlas-ikhlasnya. Lalu yang ketiga terakhir, yaitu amalan hakikat. Amalan hakikat itu adalah amalan yang berkenaan dengan ruh. Makanya maknanya para ulama, fungsi daripada amal hakikat itu liislahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita. Orang yang ruhnya kuat berarti dia semangat dalam hidupnya, disiplin dalam hidupnya, bertanggung jawab dalam hidupnya. Kenapa? Karena ruhnya bagus. Bisa ruh bagus bagaimana caranya? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang dalam keadaan hidupnya ibadah kepada Allah, dalam amaliyah yang dilakukannya seolah-olah dia seperti melihat Allah. Itu susah. Kalau kita ibadah seperti melihat Allah susah, nanti semua dianggap Allah semua. Tapi yang kedua, yakinlah dalam melakukan amal kita, dalam keseharian kita, bahwa seolah-olah kita selalu dilihat oleh Gusti Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah, diawasi terus oleh Allah, kira-kira sholatnya bagus apa tidak? Pasti bagus. Zikir usai sholat, subhanallah, subhanallah, dilihat, diperhatikan oleh Allah, kira-kira zikirnya korupsi apa betul? Kita ini zikirnya korupsi. Antara subhanallah ucapan dengan gerakan tangannya itu cepetan mana itu? Belum kepasihannya, belum takjimnya ke Allah. Maka kalau kita melakukan sesuatu sebagus mungkin, subhanallah, 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 ucapannya sesuai gerakannya, hitungannya yang tepat, hatinya ingat nang Allah, tadabur kepada Allah, memuji Allah, mentasbihkan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini penuh dengan kotoran. Subhanallah, subhanallah. Jadi orang yang melakukan amal hakikat, dia merasa dalam hidupnya selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan setiap amal kita dalam keseharian kita, kalau kita tahu merasakan apa yang panjenengan lakukan dilihat oleh Allah. Gak apa-apa gak dilihat orang, tidak apa-apa tidak dihargai orang. Yang penting Allah pasti melihatnya, Allah pasti mencatatnya, Allah pasti membalasnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah maha mengetahui secara rinci terhadap apa yang diperbuat oleh manusia. Berikut pembalasannya, berikut balasan yang Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, salatnya, puasanya, infak sedekahnya, amalan-amalan yang lainnya, jangan lupa bekerja juga bagian dari ibadah kepada Allah. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Rabb kami, selamatkan kami ya Allah di bulan Ramadan ini. Selamatkan Ramadan untuk kami dan jadikan amalan-amalan kami di bulan Ramadan termasuk amalan yang Engkau ridhoi, yang Engkau terima. Ya Rabb kami, bimbing selalu kami di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhai. Bimbing kami ya Allah dengan taufik hidayah-Mu, sehingga benar-benar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan, gemar menunaikan amal-amal saleh yang Kau redai. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak cucu-cucu kami. Ya Rabbana, terimalah taubat kami.
Jangan kau wafatkan kami sehingga kami diampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi keluarga kami, anak-anak kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi saat-saat perjumpaan denganmu, akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.